Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan pesantren kilat online pada kesempatan kali ini. Salawat dan salam tak lupa tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya yang setia hingga yaumul kiamah. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bertemu lagi dengan saya. Oh iya, saya punya pantun. Beli santan di warung Eman, dikasih apel sama Bu Siti. Jangan bosan dan tetap dengarkan, karena saya, April, kembali lagi. Ya, gimana kabarnya nih teman-teman? Sudah bosankah dengan rebahan dan segalanya yang serba online? Tugas online, ulangan harian online, PAT online, sanlat online, saya lomba online, dan dia yang tak kunjung membalas padahal online. Ngomong-ngomong, kakak kelas nanti wisudanya online juga nggak tuh? Kasian banget ya kalau iya. Nanti wisudanya pakai Zoom, dan mungkin foto barengnya diedit pakai Pixar. Kasih hai, kasih hai, aduh kasih hai. Oke, kembali ke topik. Tahu gak sih teman-teman, Ramadan itu banyak banget kenikmatannya loh. Ibaratnya gini, kita pengen nih suatu barang, terus ada penawaran gratis voucher. Pasti kita seneng banget kan? Pasti kita tertarik kan? Nah gitu, Ramadan tuh mirip-mirip lah kayak gitu. Di bulan suci Ramadan ini, Allah itu ngasih kita voucher peluang untuk hambanya supaya memanfaatkan nikmat dan keindahan bulan suci Ramadan. Maka dari itu sayang banget kalau misalnya di bulan suci Ramadan kita nggak isi sama amalan-amalan soleh dan terlewat begitu aja. Allah berfirman pada Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kan udah dijelasin sama Pak Ustadz Abi, itu kalau misalnya kita orang beriman diwajibin buat puasa gitu. Oh iya, kalian pasti tahu lagu ini. Marhaban ya syara Ramadan ya syara Siam, marhaban ya syara Ramadan ya syara Siam. Allah jadikan Ramadan bulan penuh berkah. Allah jadikan Ramadan bulan penuh rahmah. Perbanyaklah ibadah, jangan lupa sedekah. Perbanyaklah tadarus, jangan lupa sholawat. Nah, dari lagu itu kita tuh tahu, jadi di bulan suci Ramadan kita itu harus perbanyak ibadah, jangan lupa sedekah, dan perbanyak tadarus, dan jangan lupa sholawat. Dan satu lagi, kita itu harus perbanyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh ampunan. Oh iya, pasti diantara kita pernah berpikir kayak dosa saya udah banyak banget, kayaknya nggak mungkin deh kalau misalnya Allah maafin semua dosa-dosanya. Nah, jangan mikir kayak gitu teman-teman. Saya punya ilustrasi. Biar nggak bosen, saya ilustrasinya pakai sulap ya. Kita lihat sulap berikut ini. Saya punya sebuah tangkai yang akan saya nyalakan.
berusaha untuk menghapus dosa ini. Bagaimana cara supaya api ini mati tanpa saya meniupnya? Bagaimana jika satu-satunya syarat untuk mematikan api ini dengan cara saya genggam? Saya harus rela menyentuh api ini supaya api ini padam. Lalu, bagaimana keadaan tangan saya? Lihat. Ternyata ada keindahan di balik panas yang saya rasakan tadi. Begitulah taubat. Kita harus siap menghadapi semua rintangan yang ada. Tapi di balik pahitnya proses, ada hasil yang indah yang tidak pernah kita duga. Nah, udah ditonton kan sulapnya? Ya begitulah, emang kalau misalnya mau jadi orang baik emang ada yang harus dikorbankan, emang ada yang harus direlakan, emang perjuangannya tuh harus ada teman-teman. Gitu. Ngerasa gak sih teman-teman kalau misalnya Ramadan kali ini tuh sedih banget. Banyak kenikmatan baru yang bisa kita rasain, tapi ada juga kenikmatan-kenikmatan yang diambil sama Allah di bulan suci Ramadan ini. Ya kenikmatan barunya mungkin diantara kita nih ya, ada yang susah banget ketemu sama keluarga, susah banget ngerasain sahur bareng keluarga, berbuka bareng keluarga. Di bulan suci Ramadan ini mereka bisa ngerasain gimana rasanya sahur bareng keluarga dan berbuka bareng keluarga. Itu. Terus juga ada kenikmatan-kenikmatan yang ditarik sama Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. Terutama nikmat kebersamaan. Ingat gak sih gimana rasanya Ramadan tahun lalu? Ingat gak sih semarak kita ketika menyambut bulan suci Ramadan tahun lalu? Rindu gak sih sama suasana taraweh berjamaah di masjid? Rindu gak sih iktikaf bersama-sama? Pernah gak sih kita ngira kalau misalnya Ramadan kali ini tuh bakal kayak gini? Apakah Ramadan tahun lalu sudah kita jalankan dengan sempurna? Gimana rasanya? Sedih, takut, merasa ada yang hilang, itu udah pasti. Maka dari itu, kita belajar dari sini. Kita itu harus belajar untuk menghargai kesempatan. Karena kita nggak akan tahu apa yang akan terjadi di kesempatan berikutnya. Bahkan bisa jadi nggak akan pernah ada kesempatan berikutnya. Oke lah, pada bulan suci Ramadan ini, nikmat kebersamaan memang lagi ditarik. Tapi jangan sampai keberkahannya pun ikut tertarik. Jangan jadiin pandemi COVID-19 ini sebagai alasan buat kalian gak sholat berjamaah, padahal kalian punya keluarga yang bisa diajak sholat berjamaah, ya kan? Jangan jadiin keadaan ini sebagai alasan untuk kalian tidak melaksanakan sholat tarawih, padahal kalian bisa melaksanainnya sendiri. Gitu, karena kita gak pernah tahu teman-teman sampai kapan kita diberikan kesempatan. Lakukanlah yang terbaik hari ini. Jadikanlah kemarin sebagai pelajaran dan buatlah hari esok lebih baik daripada hari ini. Kayaknya udah cukup ya ceramah saya pada kali ini. Ya semoga bermanfaat. Oh iya, saya berpesan untuk teman-teman yang udah diupload diwakilkan oleh kakak Meli Guslow. Kakak nggak tuh? Ya yang kayak gitulah. Pokoknya kita harus banyak bersyukur. Stop buat ngeposting makanan-makanan untuk sahur dan berbuka kita. Oh iya, saya punya pengalaman. Jadi saya tuh melihat status orang buka puasa, dia ngefoto makanan mahal dengan caption ini lagi. Kita tuh nggak boleh gitu teman-teman. Coba bayangin di keadaan kayak gini, orang-orang tuh lagi susah nyari makan, terus kalian bisa beli makanan mahal tapi ngeluh. Gimana rasanya mereka yang susah buat dapat makan? Makanya teman-teman stop ngelakuin hal itu. Itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Oh iya, saya punya pantun lagi nih. Beli mengkudu juga gula aren, buahnya kecil dibeli sari. Jangan rindu dan jangan kangen. Saya April pamit undur diri. Bila ada kesalahan datangnya dari saya sendiri, bila ada kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf bila ada kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Allah taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.